Assalamualaikum, selamat siang teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Kita lanjutkan ya proses penjahitan gamis lainnya teman-teman ya. Setelah video sebelumnya saya sudah ajarkan proses pemotongan pada kain. Sekarang kita memasuki tahapan penjahitan. Nah, di sini ini pola badan belakang karena kemarin saya berencana memang untuk membuat bukaan resletingnya itu bagian belakang. Jadi standarnya kalau kita menjahit pasti awalnya kita harus menjahit untuk tempat bukaannya karena menggunakan resleting. Jadi untuk area resleting kita akan kerjakan terlebih dahulu. Ini badan belakang teman-teman. Ini sisi kanan dan sisi kirinya. Nanti di tengahnya itu ada resleting. Kita pergunakan resleting Jepang. Silakan kalau teman-teman untuk yang bukaannya bagian depan ya berarti bagian depan dulu ya. Yang penting untuk yang resleting dipasang dulu. Untuk video kali ini kita akan fokus untuk pemasangan resleting ya. Nanti saya juga kasih tip buat teman-teman yang jahitnya ada sambungan seperti ini karena ini kebetulan adalah motif ya biar ketemu. Kemudian nanti kita jahit juga untuk lapisannya yang ini teman. Ini nanti kan untuk lapisannya badan belakang kerung lehernya maksud saya nanti akan dipasang di sini. Maaf, nah mana ya? Nah ini sini nantinya. Tapi ini saya sudah kasih pislin ya biar agak tebel dikit soalnya ini kainnya tipis. Saya menggunakan kain Max Mara teman-teman agak ngelempruk, biasanya kan katun gitu ya agak ini soalnya tipis jadi saya kasih pislin terlebih dahulu. Oke, tapi kalau teman udah agak tebel nggak perlu dikasih pislin juga nggak apa-apa. Ini untuk lapisannya, tapi kalau untuk ininya nggak usah dikasih pislin. Oke, urutannya sebelum dipasang resleting untuk area ini akan saya obras dulu teman-teman. Ini akan saya obras, kemudian ininya juga saya obras sekalian ya, bagian untuk lapisannya. Setelah itu baru kita ke meja jahit untuk penjahitan resleting Jepangnya. Oke, kita obras dulu teman-teman. Oke, ini bagian kerung leher belakang ini saya obras bagian yang melengkung ini. Ini untuk lapisannya dulu ya. Ini yang untuk sisi depan lapisannya saya juga sekalian ya diobras. Kemudian area ini untuk belakang nanti untuk tempat resleting. Nah ini saya obras sisi kanan dulu. Setelah diobras, kita akan pasang resletingnya. Saya jelaskan dulu ya untuk pemasangannya. Jadi nanti akan dipasang di sini seperti saya jelaskan tadi. Yang perlu teman-teman perhatikan, kita tandai dulu nanti. Jadi kita berusaha mencari titik temu ini ya teman, biar lebih presisi. Saya akan tandai posisi yang nanti ketemu. Jadi nanti ini, oke, ini sisi luar saya tandai saja. Nanti di sini ketemunya. Jadi biar nanti nggak panjang sebelah. Saya akan buat dua tanda di bagian sini juga sama, soalnya kan kebetulan ini bisa dipakai untuk pembatas gitu ya. Tapi ini saya coret itu biar lebih presisi. Nah itu nanti supaya nggak panjang sebelah. Dan juga sebelum itu saya akan ganti resletingnya menggunakan resleting sebelah untuk resleting Jepang ini, sepatu Jepang. Silahkan teman-teman pakai yang ada. Oke, saya ganti dulu ya, bentar. Nah setelah sepatu saya ganti, kita mulai untuk penjahitannya. Saya jahit dulu, saya ambil ini badan sebelah kiri, ini sisi luarnya teman, dan ini sisi dalamnya. Saya ajarkan cara pemasangan resleting Jepang. Resleting Jepang itu pemasangannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, oke, ini sisi nanti itu sisi dalam. Kalau yang ada relnya seperti ini kelihatan, sisi luarnya nanti yang ini. Jadi nanti ini ditempelkan di sini. Oke, cara pemasangannya kita mulai. Oke, kita buka seperti ini ya, dibuka. Kemudian kita letakkan salah satu sisinya. Nah, di sini. Nah, dibalik dulu ya posisinya. Jadi ini tadi kan untuk
batasnya ini kampuh 3 cm, dan ini kan udah saya tandai kemarin. Kalau teman belum dikasih garis ini ditembuskan ya untuk sisi ininya buat tanda pembatas lighting, dan ini posisi relnya. Oke, saya jahit mepet. Ini untuk jahitan pertama, ini seperti jahitan jelujur untuk trik seperti saya ini ya, jadi nggak langsung mepet, ini hanya untuk menempelkan dulu, tapi agak mepet, nggak langsung mepet banget di bagian rel gitu ya. Oke, ini saya jahit biasa dulu, tapi udah langsung di pinggiran sini. Biar ininya nggak gelembung teman-teman, nggak berkerut, bagian ini ditarik tapi sedikit saja, jangan terlalu narik banget. Oke. Ini saya pakai resleting Jepang yang ukurannya itu 50 cm ya. Jadi usahakan pakai yang ukuran panjang. Soalnya nanti kalau pakai resleting yang pendek agak susah makainya, apalagi kalau bikinnya untuk ukuran yang pas gitu ya. Oke, kira-kira 5 cm sebelum nyampe ujung, sebelum nyampe pembatas beberapa senti kita berhenti. Nah, seperti ini. Set. Sekarang kita mulai, jadi lagi untuk sisi satunya ini kan sebelah sudah dipasang teman-teman. Yang ininya, jadi tinggal yang satunya. Caranya seperti ini, kita tandai dulu biar ini kita coret di sini. Ini kan ada pembatas tadi ya, maksudnya ini kita coretkan di bagian atas, diintip. Nah, di sini biar posisinya itu nanti sama. Ini juga sama. Saya coret di sini. Oke. Nah, ini kan juga udah saya coret teman-teman sininya. Nanti bagian ini kita pertemukan dengan yang ini. Oke. Ini walaupun jahitannya mepet, tapi ini belum mepet banget ya, masih agak renggang, nanti dirempetkan lagi. Tapi ini jahit dulu biar nempel sama sebelahnya. Sekarang saya jahitnya dari sisi bawah ya teman-teman, dibalik seperti ini. Kita jahit dulu untuk area tadi yang kita pertemukan. Tadi kan seperti ini, sletingnya, bentar, kita ulangi lagi. Nah, jadi jahitnya dibalik dari bawah. Ini sletingnya kita buka dulu. Jadi kan dibuka sleting Jepangnya, satunya kan udah nempel. Set. Nah, sininya kita letakkan di sini. Nah, pokoknya biar sama. Kenapa saya pakai dua? Biar lebih presisi. Oke, kalau teman-teman agak kesulitan boleh dibantu pakai jarum pentul. Tapi kalau saya seperti ini saja. Nah, saya letakkan. Pokoknya ini posisi teman-teman ambil perhatikan, ini biar pas. Jadi nanti kalau ada pergeseran pun paling hanya beberapa mili gitu ya, beberapa senti, beberapa mili gitu, nggak nyampe 1 sentian. Jadi nanti nggak kejauhan. Oke, saya mulai jahit dari sini. Sambil saya paskan. Nah, jadi ini trik supaya nanti itu sama. Jatuhnya itu enggak panjang sebelah. Nah, tinggal dijahit terus ke sisi atas seperti biasa. Kalau ininya berarti tinggal ngepaskan bagian atasnya ya, biar pas di atas. Oke. Nah, sekarang kita bisa cek hasilnya sementara. Jadi nggak langsung mepet ini. Yang penting ketemu dulu biar serasi sejajar gitu ya. Tak tutup dulu sebentar. Kalau dirasa nanti udah oke, udah nggak dengdek atau nggak tinggi sebelah. Nah, ini kan tadi pertemuannya ini. Yang penting teman-teman pastikan ini udah ketemu sejajar, baru nanti kita rapikan.
Udah oke ya, ini juga masih renggang. Sekarang kita rapatkan ya. Kalau ininya masih panjang sebelah, bongkar lagi, pokoknya geser biar pas. Jadi seperti itu ya. Oke, kita ulangi. Kita rapikan yang ini. Yang jahitan tadi nggak usah dibongkar. Nah, caranya seperti ini. Pastikan sepatunya ini mepet teman-teman. Kalau ininya pakai sepatu sebelah. Nah, ini seperti ini. Tujuan sepatunya agak mepet tuh biar ininya tepat semakin mendekati area rel ini. Jadi sekarang jahitan kedua ininya dibenjeng seperti ini. Nah, tak buka ya ininya. Jadi supaya nanti bisa lebih mepet. Tapi jangan sampai mengenai koilnya, giginya gitu ya. Oke, sambil dibuka, dijahit seperti ini. Nah, berhenti. Nah, setelah ini dijahit, udah mepet, jadi nyampe sini. Sekarang kita tinggal satunya lagi. Dimepetkan juga, pokoknya biar kira-kira sama. Bentar, nah tadi kan habisnya terakhir di sini ya. Nah, ini yang warna agak kuning. Nah, berarti saya mulainya dari sini. Bentar, tandai biar nanti sejajar dengan sebelahnya. Oke. Ini saya langsung mepetkan lagi ini ya. Saya buka sedikit untuk area relnya biar lebih mepet jahitannya. Nah, ini caranya biar mepet seperti ini, dibuka ya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung jahit dibuka seperti ini dari awal biar langsung mepet, tapi biasanya rawan geser. Apalagi kalau ada yang jahitan perlu sejajar seperti ini, bisa nggak presisi hasilnya. Kalau cara saya seperti ini. Jadi ini tips biar lebih gampang gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman nggak mau pakai seperti ini, boleh pakai jarum pentul. Saya udah pernah ajarkan, tapi itu lebih lama menurut saya. Ini nanti nggak usah dibongkar, yang satunya biarkan saja. Toh ini nggak beda jauh posisinya gitu ya. Juga untuk memperkuat resletingnya. Oke. Kalau pasti teman-teman tanya kenapa kok jahitnya agak mepet, kan yang jahitan pertama kalau nggak di jahitan sebelah sini saja minggir. Soalnya kalau kita jahitnya masih di sini, ketika kita jahit yang mepet ini bisa masih menggeser. Nanti ada pergeserannya gitu ya. Teman-teman pasti yang udah pernah coba tahu maksudnya. Silahkan dicoba, boleh jahitan pertamanya mepet atau agak jauhan, nanti ada bedanya kok. Nah, sekarang sudah jahit mepet, kita bisa lihat hasilnya. Jadi ada perbedaan seperti ini. Yang ini pastikan udah rata, dan ini kalau dipasang seperti ini masih kelihatan. Cuman tapi kalau seperti ini di setrika biasa ini udah sembunyi. Setting Jepangnya seperti itu. Oke ya. Setelah dipasang dan dipastikan sejajar, udah rapi, sekarang kita rapatkan bagian bawahnya. Ya, caranya seperti ini. Sebenarnya kalau teman-teman pakai sepatu yang khusus resleting Jepang itu jahitnya duluan bagian bawahnya, tapi kalau saya pakai sepatu sebelah, maka baru setelah dipasang resletingnya bagian bawahnya saya rapatkan. Nah, ini jadi ini saya pertemukan yang atas dengan yang bawah. Saya beginikan resletingnya. Saya mulai dari sebelah sini, saya mepetkan langsung. Bentar, jadi disatukan untuk kainnya. Saya agak tarik biar mepet. Oke, pastikan di pertiganya ketemu. Saya jahit.
Oke, setelah itu kita mulai jahit ke bawah seperti biasa. Saya langsung jahit ke bawah ya, pakai sepatu sebelah. Kalau teman-teman nggak bisa, mungkin sepatu sebelahnya cukup sampai sini, yang ininya pakai diganti sepatu yang biasa. Oke, setelah tadi bagian bawahnya kita jahit teman-teman, udah rapet, kita cek dulu apakah ada yang jidat atau enggak. Dipastikan bawahnya udah oke. Ini saya tunjukkan seperti ini, jadi di bagian sininya enggak ada masalah gitu ya. Takutnya biasanya kalau ini jidat gitu ya. Setelah dipastikan udah rapi, sekarang kita jahit untuk lapisan lehernya. Karena ini satu paket ya kalau lapisan leher ini. Sekarang saya ganti pakai yang sepatu jahit biasa. Bentar, tak ganti dulu ya. Nah, setelah sepatu saya ganti ke yang standar, kita mulai untuk pemasangan lapisannya ya. Ini kerung leher belakang. Caranya seperti ini. Buat teman-teman yang belum tahu, kita ambil untuk lapisannya, kita balik posisinya seperti ini. Nanti kan ini fungsinya untuk menutupi area ini. Jadi kita bikin kerung leher di sini. Nah, seperti ini. Kita ambil salah satunya, kita ambil dulu bagian yang sini. Ini bagian yang sebelah kanan. Kalau dari luar ya, kita buka sletingnya. Nah, kita pasangnya sebelah. Cara pemasangannya, pastikan teman-teman diatur dulu. Kalau misalkan kampuhnya belum tepat, jadi letakkan seperti ini supaya pas di bagian sininya juga pas. Nah, nanti untuk area sini kampuhnya dipaskan pinggirannya itu. Ini kan ini di posisi resleting ini, resletingnya. Jadi kalau kepanjangan silahkan boleh dipotong biar sejajar dulu ya. Intinya puan biar sama. Oke, cara menjahitnya kita letakkan seperti ini. Kalau ini dari sini ya, nanti satunya dari atas. Nah, tadi kan seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Ini sejajarkan dengan ujung pinggiran resleting. Kita jahit setengah senti. Jadi ini disejajarkan dengan resleting seperti ini. Bagian atasnya disamakan dengan yang ini ya. Jahitnya setengah senti atau satu sepatu. Oke, seperti ini. Sebenarnya untuk lapisan ini opsi ya, maksudnya itulah pilihan. Boleh teman-teman kalau nggak mau pakai ini, ininya dibungkus bisban juga nggak masalah. Nah, setelah dijahit, ingat tadi jahitnya setengah senti atau separuhnya dari ini lebar daun resleting. Nah, sekarang kita atur seperti ini posisinya. Kita lipat. Ingat, kita lipat, posisikan biar pas. Yang jadi tumpuan simetrinya adalah relnya atau ininya, namanya ini rel resleting ya. Ini buat lipatan. Nih ya, jadi sininya itu rel resletingnya. Seperti ini. Sekarang kita jahit. Saya raba biar nggak kena pembatas resleting ya. Biasanya kan ada pembatas resleting dari plastik itu. Ini kira-kira berarti 1,5 cm ya dari sini untuk kampuh jahitan. Nah,
seperti ini. Kemudian setelah itu dicekrik, cekrik itu dikenip ya ininya biar nanti bentuknya bagus. Nah, dicekrik, tapi nanti di sticknya belakangan setelah satunya dijahit juga. Jadi intinya tadi jahitnya itu jangan sampai mengenai area pembatas ini ada pembatas, kalau di zoom kelihatan ini. Nah, biar jangan mengenai ini, nanti susah lipatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk si satunya. Si satunya juga sama. Tadi kan kalau dari dalam, nah posisinya seperti ini dalamnya. Pastikan ininya kampuhnya sejajar dengan area resleting untuk relnya ya. Saya nyebutnya itu ini yang rel resleting, ini daunnya. Nah, cara jahitnya bagian ini kita geser sedikit, kita paskan dengan ujung daun, kemudian kita jahit setengah senti. Nah, jahit di sini kira-kira setengah senti atau satu sepatu. Setengah senti itu dari pinggiran ini ya, pokoknya. Oh, tadi kan jahitnya dari bawah, sekarang dari atas. Oke, di tahapan ini biasanya kalau teman-teman mau kasih merek, di sini dipasangin merek juga boleh ya. Biasanya untuk bagian belakang. Oke, sekarang kita lipat. Ingat titik tumpuan lipatannya adalah bagian resletingnya untuk relnya yang ini. Dilipat seperti ini. Nah. Jahit kira-kira jangan mengenai pembatas resleting. Bentar, tak atur dulu. Oke, kemudian jangan lupa dicekrik seperti ini, dipotong mepet, jangan sampai mengenai jahitannya ya. Sekarang kita balik, kita cek hasilnya apakah sama antara ujung resleting yang sebelah satu kanan dan kirinya. Soalnya kalau nantinya nggak sama harus disamakan dulu tingginya. Nah, seperti ini. Jadi pastikan ini tingginya udah sama teman-teman ya. Kalau misalkan dirasa masih ada salah satu tinggi, boleh dikurangi salah satunya ya. Saya pikir ini udah oke. Paling ini agak tinggi tapi hanya sekian mili, tapi nggak masalah. Yang penting jangan sampai setengah senti gitu bedanya ya. Nah, selanjutnya sekarang kita stick itu maksudnya bagian yang kampuhnya ini kita stick, ini diarahkan ke sini, tapi kita jahit dari sini ya. Oke, saya stick, saya rapikan seperti ini, saya jahit, kampuhnya diarahkan ke sini. Nah, dijahit seperti ini. Ini tujuannya biar nanti bentuknya bagus. Ini kampuhnya saya arahkan ke sini. Nah, oke, jahit sampai di mana penyetikannya, sampai semepet mungkin. Paling biasanya kurang lebih 3 cm sebelum nyampe pembatas sampai resleting. Kan biasanya udah susah ya. Nah, pokoknya sampai sini cukup kira-kira. Nah, resletingnya udah bentar lagi nyampe. Kalau nyampe mentok nggak mungkin, nggak bisa jahitnya ya. Ini tujuannya biar nggak balik ininya bentuknya. Nah, stikannya itu saya jelaskan dari tadi sini sampai sini saja, nggak bisa nyampe mentok sini. Soalnya kita nggak nyetik sisi luarnya seperti ini. Sisi luarnya rapi, jahitannya nggak ada ya, nggak kelihatan. Nanti jahitan stikannya di bagian dalam. Oke, saya stick bagian satunya lagi. Sama seperti tadi. Kalau nyetik, jadi kampuhnya diarahkan ke lapisan ke sini. Nah, ke sini dicetik, ditindes, setik itu tindes. Nah, seperti ini. Tak benjeng dulu, ntar mana itu dia. Oke, saya berusaha menyetiknya sampai kira-kira 3 cm sebelum
ujung pala resleting. Nah, seperti ini. Dari stick selesai, nanti tinggal disatukan dengan badan belakangnya. Tapi untuk video lainnya ya, lanjutannya biar nggak kepanjangan durasinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Tadi kan saya udah ajarkan untuk proses penjahitan badan belakang. Udah jadi, saya tunjukkan hasilnya. Kalau dari sisi dalamnya seperti ini kira-kira. Nah, ini tadi ada lapisannya ya, seperti ini. Oke, kalau teman-teman ada merek biasanya di sini itu dipasangin merek gitu, template. Nanti selanjutnya setelah ini kita akan jahit dengan badan sisi depannya atau pasangannya. Kalau teman-teman ininya sisi depan ya berarti dengan belakangnya ya. Tapi nanti untuk yang depan kita juga akan jahit lapisannya ini, tapi di video berikutnya saja ya. Setelah ini teman-teman boleh dijahit kupnat dulu. Ini ada kupnatnya biar memudahkan, atau nanti di belakangan juga nggak masalah. Demikianlah proses penjahitan resleting pada gamis align. Semoga videonya bermanfaat teman-teman ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, insya Allah saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.